Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rifki Abdul Razak akan menyampaikan materi kuliah Pondasi 1, di mana di dalamnya nanti akan berisi tentang materi desain fondasi dangkal. Nah, di pertemuan pertama ini nanti akan disampaikan tentang pendahuluan, kemudian konsep fondasi itu apa, dan selanjutnya adalah macam-macam fondasi, khususnya fondasi dangkal. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang akan saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita tentang fondasi dangkal khususnya, dan nantinya bisa menjadi awal untuk mempelajari bagaimana cara kita mendesain fondasi dangkal untuk rekayasa teknik sipil. Silahkan menyimak paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Ya, baik, jadi di kuliah pertama ini saya akan sampaikan tentang desain fondasi dangkal nanti 1 semester ke depan. Jadi nanti ada pengertian di hari ini ya, pengertian macam fungsinya ya. Kemudian nanti kita bicara juga masalah kapasitas dukung tanah dari berbagai metode. Jadi formula dari Terzaghi, Meyerhof, Brinhansen, dan tentunya ini didasarkan pada mekanisme dan jenis keruntuhan tanah. Nah, umumnya nanti formula-formula kapasitas dukung tanah itu diturunkan dari kriteria keruntuhan secara umum dan lokal ya. Kalau yang pancing itu biasanya untuk tanah-tanah khusus, tanah-tanah sangat lunak. Nah, sehingga nanti ya di LO1 ini Anda bisa, outputnya adalah bisa menghitung kapasitas dukung tanah, key allowable tanah, kapasitas dukung fondasi. Key allowable itu nanti tentu saja dimulai dari key ultimate ya, key ultimate, kemudian nanti dibagi faktor aman akan ketemu key allowable. Sehingga nanti setelah LO1 tercapai, Anda masuk ke desain fondasi dangkal ya. Nanti desain fondasi dangkal itu dimulai dari perhitungan tegangan kontak, kemudian perhitungan beban eksentris, beban sentris ya, dan respon dari tanah itu seperti apa. Nah, nanti LO1 dan L2 sangat terkait. Ini juga sebagai dasar untuk menghitung LO3. Ini LO3 ini lebih ke desain dinding penahan tanah. Sehingga sebelum kita bisa mendesain dinding penahan tanah, kita harus tahu dulu tekanan tanah lateral seperti apa, berdasarkan teori Rankine, kolom, kemudian diagram tekanan lateralnya seperti apa, dan sampai ke desain dinding penahan tanah. Harus dianalisis aman terhadap geser, guling, dan kapasitas dukungnya. Nah, kira-kira nanti 1 semester ke depan itu bahasannya seperti ini. Nah, kalau ditampilkan dalam peta konsep ya, capaian yang harus Anda dapatkan itu adalah intinya Anda punya kompetensi untuk mendesain fondasi dangkal dan dinding penahan tanah ya, sebagai bangunan rekayasa sipil seperti itu. Nah, referensinya ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada Poles, itu Foundation Analysis and Design, kemudian Principle of Geotechnical Engineering, dan seterusnya. Nah, yang bahasa Indonesia itu teknik fondasi bagian 1 ini. Nah, sebetulnya apa itu fondasi ya? Fondasi itu sebetulnya sebagai interface ya. Jadi interface antar muka ya, yang menghubungkan antara struktur atas ya dengan tanah. Jadi struktur atas itu ya bangunan gedungnya ya. Kemudian bangunan bawah ya substructure-nya, jadi fondasinya. Nah, fondasi ini atau bangunan bawah ini berguna sebagai interface untuk menyalurkan beban. Jadi misalkan ini ada fondasi telapak gitu ya. Maka sebetulnya ini sebagai interface antara struktur atas dan tanah. Dia sebagai penerus beban. Nah, nanti bagian bawah ini yang langsung berhubungan dengan tanah,
Sehingga nanti yang harus kita pelajari apa dulu ya, tanahnya dulu di sini seperti apa. Nah, tanahnya ini seperti apa, kapasitas dukungnya seperti apa, potensi kemampatannya seperti apa. Tentu saja ini sebelumnya sudah teman-teman atau adik-adik pelajari di mata kuliah mekanika tanah 1 yang sudah mengambilnya. Mekanika tanah 1 dan 2. Nah, kemudian bahasan kita sekarang adalah fondasi dangkal. Jadi paradigmanya mungkin sedikit dirubah ya terkait dengan apa itu fondasi dangkal. Mungkin kalau misalkan sebelum mengikuti kuliah ini ya, paradigmanya adalah fondasi dangkal itu kriterianya hanya ditentukan pada kedalamannya. Ya, kalau saya tanya biasanya yang belum pernah ikut kuliah, apa itu fondasi dangkal? Jawabannya fondasi yang kedalamannya mungkin ya maksimal 2 meter Pak, 3 meter Pak, seperti itu. Nah, tapi tidak demikian, ada batasan selain kedalaman, tapi juga lebar dari fondasi itu seperti apa. Ya, jadi kriteria dia masuk pada jenis fondasi dangkal itu kalau kedalamannya lebih kecil atau sama dengan lebar fondasinya. Ya, kalau kedalamannya 2 meter, kemudian kalau lebarnya ini 3 meter, ini masuk kriteria fondasi dangkal. Atau misalnya fondasi yang juga sebagai basement satu bangunan, kebetulan tanahnya cukup baik ya. Kedalamannya mungkin sangat dalam. Misalnya ya, ini saya bilang misalnya kedalamannya katakanlah 20 meter lah ya. Nah, mungkin kalau paradigma sebelumnya bahwa fondasi dangkal itu ya yang dangkal kurang dari 2 meter, maka ini bisa jadi masuk fondasi dalam kalau kita tidak ada batasan lebarnya. Nah, ternyata lebar bangunannya itu adalah misalkan 40 meter ya, atau 30 meter, 40 meter lah katakanlah. Maka sebetulnya ini masuk kriteria fondasi dangkal, masih masuk kriteria fondasi dangkal. Kalaupun misalkan bersekiras bahwa ini kan dalam Pak, fondasinya dalam, ya oke ya silahkan saja sebut itu dalam, tapi nanti dalam perhitungannya, dalam perilakunya kita anggap ini sebagai fondasi dangkal, karena nanti berbeda perhitungan antara fondasi dangkal dan fondasi dalam. Nah, nanti ranah kita lebih ke fondasi dangkal ini. Kalau fondasi dalam, kedalamannya biasanya 4 sampai 5 kali lebarnya. Nah, ini biasanya untuk fondasi sumuran ya. Fondasi sumuran ya, misalkan ini bangunannya di sini. Atau fondasi tiang ya, gabungan antara fondasi telapak dengan fondasi tiang. Seperti ini. Nah, jadi ini kedalamannya. Ini adalah D, itu 4 sampai 5 kali sudah bisa masuk kriteria. Ini adalah B-nya. Ya, seperti itu. Nah, macam fondasi dangkal, nanti ada fondasi menerus ya. Ini biasanya untuk bangunan rumah sederhana, ada fondasi telapak. Ini ada telapak tunggal maupun gabungan. Biasanya fondasi telapak ini sudah harus diterapkan untuk bangunan tingkat 2 dan seterusnya, tingkat 2 seperti ini. Oke, menggunakan fondasi telapak seperti ini ya. Nah, kalau hanya satu lantai saja, biasanya hanya menggunakan fondasi menerus. Fondasi menerus itu ya, kalau saya perbesar, ini di sini nanti bentuknya yang trapesium seperti ini ya, dari pasangan batu. Ini fondasi menerus. Atau fondasi rakit. Intinya apa? Fondasi dangkal itu ya yang punya bidang kontak yang cukup besar, yang cukup luas jika dibandingkan dengan kedalamannya. Ya, ini muka tanah, maka bidang kontaknya itu cukup luas. Ini cukup luas dibandingkan dengan kedalamannya. Dia masuk kriteria fondasi dangkal. Nah, kalau yang fondasi dalam ada tiang pancang, tiang plot dan fondasi sumuran, nanti kita bahas di fondasi 2 atau deep foundation seperti itu. Nah, ini untuk fondasi pasangan batu kali ya. Ini lebarnya 1 meter, biasanya kedalamannya cukup hanya 70 cm saja, 0,7. Ini fondasi menerusnya.
Dan yang bentuk setengah trapesium seperti itu. Nah, untuk fondasi telapak juga sama, kedalamannya misalkan 1,5, ya 1,5. Ini masih kriteria fondasi dangkal, meskipun ini hanya 1 meter, ya. Jadi angka bahwa D lebih besar, lebih kecil dari B ya. Oh iya, bentar. Ya, D lebih kecil sama dengan B itu juga tidak mutlak ya. Tapi prinsipnya kalau selagi dia masih dalam kisaran itu, maka dia masuk kriteria fondasi dangkal. Nah, fondasi rakit juga seperti itu. Sebetulnya fondasi rakit itu lebih kepada gabungan antara fondasi telapak, ya, ini telapak bagian ini, kolom, nah semuanya ini tersambung. Ini masuk fondasi rakit. Ini juga sama, fondasi umpa, dia bahkan tidak perlu digali masuk ke dalam tanah. Ini untuk bangunan-bangunan tradisional. Ya, ini bangunan umpa seperti ini ya. Oke, ada fondasi pelat lajur seperti ini. Jadi hampir sama dengan fondasi telapak. Kalau fondasi telapak kan setempat saja di sini. Tapi ini mungkin untuk efektivitas kekuatan bisa digabungkan menjadi satu. Ini juga sama. Nah, analisisnya nanti juga akan diturunkan atau dianalogikan dengan yang namanya fondasi telapak gabungan. Jadi kalau misalkan fondasi telapak tunggal itu bentuknya seperti ini, ya, ini kolom. Maka kalau gabungan itu ya berarti nanti beban yang di kolom 1 dan kolom 2 ini yang tadinya bekerja sendiri-sendiri, begitu misalkan kita gabung, maka ini menjadi satu kesatuan. Ini misalkan P1, ini P2, maka sebetulnya akan ada satu resultan, ya, resultan yang besarnya adalah P1 plus P2 seperti ini. Maka ini nanti masuk ke desain kalau kita bicara di sini ya. Nah, slab foundation ini juga hampir sama dengan fondasi rakit. Jadi kalau di lapangan seperti ini slab foundation. Nah, bisa jadi biasanya ini dikombinasikan dengan cerucuk-cerucuk untuk kalau misalkan jenis tanah di sini tanahnya lunak seperti itu. Nah, jenis fondasi dangkal ini nanti harus memperhatikan jenis bangunannya. Kalau untuk rumah sederhana tentu saja nanti kita bisa gunakan fondasi dangkal. Nanti begitu gedung bertingkat maka harus kita tinjau ulang. Nah, begitu juga nanti dari daya dukung tanahnya, jenis tanahnya, dan seterusnya ini harus kita pertimbangkan untuk memilih fondasi apa yang akan kita gunakan untuk interface atau penerus beban dari struktur atas ke struktur bawah seperti itu. Ya, demikian tadi penjelasan atau pemaparan kuliah pertemuan pertama mata kuliah fondasi 1. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa diterima dengan baik dan membuka wawasan kita, lebih memahamkan kita pada fondasi, khususnya fondasi dangkal. Dan selanjutnya nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya akan saya sampaikan untuk dasar-dasar menentukan kapasitas dukung tanah sampai nanti pada desain fondasi, khususnya fondasi dangkal. Baik, dari saya sekian, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.